Saudara Allah Subhanahu wa taala, jika kita mendengar berita bahwa ada seseorang yang begitu istimewa, yang begitu luar biasa akan datang ke rumah kita, maka subhanallah, apa yang kita lakukan kira-kira? Pak Presiden misalnya, nggak usah presiden, Pak Bupati saja misalnya, atau siapapun orang yang antum agungkan, orang yang dianggap istimewa oleh kita, ya, kita dengar katanya dia akan datang ke rumah kita, maka subhanallah persiapan luar biasa, dari performa rumah ditata sedemikian rupa, ya, kita dengan gegap gempita, ya, ingin menyambutnya dengan semaksimal mungkin. Ini baru manusia. Dan di hati orang-orang yang beriman, tentu datangnya bulan Ramadan adalah perkara yang sangat istimewa di atas tamu-tamu dari jenis manusia. Tamu Ramadan ini adalah tamu yang luar biasa. Tamu yang kita berharap di sana dosa-dosa kita digugurkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala-pahala kebaikan kita nanti akan ditingkatkan, dilipat gandakan sedemikian rupa. Maka bagi orang yang beriman tentu memiliki harapan yang besar, memiliki persiapan-persiapan yang hebat, persiapan-persiapan yang luar biasa. Dusta kalau dia merasa saya gembira, saya bahagia, tapi kemudian tidak memiliki persiapan apa-apa, tidak di-upgrade ilmunya, kepahamannya tentang fikih puasanya tidak, kemudian hatinya juga masih dalam kondisi yang penuh dengan kedengkian terhadap sesama, ya, amarahnya masih meletup-letup, kemudian kebiasaannya menjadi tukang fitnah juga tidak dihentikan. Ini adalah kegembiraan yang dusta. Sebagian manusia, saudara, sebagian orang meluapkan kegembiraan, namun itu sesungguhnya bukan kegembiraan yang hakiki. Itu adalah kegembiraan yang bukan di atas tuntunan, bukan di atas syariat, tapi kegembiraan yang kamuflase. Mereka bergembira dengan membunyikan petasan di sana sini, kemudian lain sebagainya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ada tabdzir di sana. Ada sifat, ada kebiasaan menyia-nyiakan harta Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada mereka. Ya, kemudian bukan seperti itu. Betul bahwa orang yang beriman harus gembira, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Gembira. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah," katakanlah dengan keutamaan yang Allah berikan, wa bi rahmati, dengan kasih sayang Allah, fa bi dzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian itu bergembiralah kalian. Maka puasa atau Ramadan yang hampir-hampir saja tiba di hadapan kita ini, itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Maka kita diperintahkan untuk berbahagia, untuk bergembira menyambut Ramadan. Wa khairu mimma yajma'un, dan itu lebih baik, ya, keutamaan Allah, kasih sayangnya itu jauh lebih baik daripada yang apa yang mereka kumpulkan. Harta yang dari pagi kita cari sampai siang malam tidak tahu waktu, ya, sampai pulang masih mikirin harta. Ternyata yang dikumpulkan siang malam pagi sore semuanya itu tidak lebih baik daripada kasih sayang dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Dan Ramadan salah satunya. Saudara Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai orang yang beriman, kita menghendaki kita semuanya masuk ke dalam Ramadan. Kita semuanya masuk ke dalam suatu bulan yang agung, yang mulia, dan kita semuanya bisa memaksimalkan ikhtiar dan upaya dari puasa, salat malam kita, qiyam kita, siam kita, qiraatul Quran kita. Kemudian barangkali mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan rezeki, kita bisa memberikan sedekah pada orang-orang yang membutuhkan. Dan ternyata sedekah itu tidak harus banyak, tidak harus dengan nilai yang fantastis. Ya, subhanallah, Umar radhiyallahu taala anhu bahkan pernah mengumpulkan manusia untuk datang, ya, untuk memberikan takjil. Kaum muslimin waktu itu antusias luar biasa. Apa tidak? Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Ya, kalau sekarang levelnya presiden,
kumpulkan orang untuk buka bersama. Maka subhanallah, orang-orang datang luar biasa. Ternyata yang dikeluarkan Umar radhiyallahu taala anhu adalah air minum, hanya minuman air. Namun subhanallah, ini menunjukkan semangatnya Umar, semangatnya Amirul Mukminin untuk memberikan apa yang beliau mampu, dan itulah bentuk kemampuan. Maka saudara Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagian kita merasa saya nggak punya apa-apa. Padahal masih ada sisa dari hal yang kita makan yang bisa kita berikan kepada saudara, pada mungkin tetangga kita, kepada orang yang hendak berbuka puasa di pinggir jalan ataupun. Dan itu adalah bentuk kemuliaan. Hal yang kecil, namun ternyata Rasulullah SAW menyebutkan bahwa itu bisa mendapatkan surganya Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, at'imut ta'am wafsus salam warithul jinan. Berikan makanan, berikan makanan. Makanan, apakah Rasulullah menyebutkan makanan yang kelas, yang mahal, yang levelnya, standarnya harus begini? Tidak. Berikan makanan. Wafsus salam, kemudian sebarkan salam di antara saudara-saudara kita, di antara kaum muslimin. Nah, ini kebiasaan sunnah yang sering terlewatkan, yakni kita menyebarkan salam. Beri makanan, sebarkan salam. Tuwarithul jinan. Subhanallah, ini yang menyebutkan tuwarithul jinan, kalian akan mewarisi surga. Itu bukan Muhammad Faqih, bukan mubalik di kampung-kampung, bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Beliau orang yang jujur, orang yang dibenarkan, manusia yang terpercaya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia, yang terpuji. Ya, mudah kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, melaksanakan perintah-perintah yang wajib, dan memaksimalkan, andai kata kita memiliki kemampuan, memaksimalkan yang sunnah-sunnahnya, meninggalkan yang haram-haramnya, memberikan makanan, kemudian menyebarkan salam, tuwarithul jin. Subhanallah, ini hal yang kadang-kadang terlupa oleh kita. Ternyata sedekah tidak harus menunggu kita kaya. Ternyata menyebarkan salam tidak harus kepada orang-orang yang kita kenal saja. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang belum kamu kenal atau yang sudah kamu kenal. Yang sudah dikenal atau yang belum dikenal. Ini menyebarkan salam, keutamaan yang luar biasa. Saudara kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka kegembiraan menghadapi bulan Ramadan hendaknya ada dalam diri masing-masing kita. Bagaimana tidak bergembira? Ya. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, berpuasa di siang hari bulan Ramadan, imanan, karena keimanannya, yakin dia bahwa apa yang dia lakukan ini karena Allah SWT. Suatu saat ada hari yang namanya yaumul hisab, bahwa semua amal akan dihisab di hadapan Allah SWT, yakin ada hari akhir dan seterusnya, karena yakin, wahtisaban, dan berharap ridhonya Allah SWT, dan berharap ampunan Allah SWT. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lampau.